Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video pembelajaran ini, Ibu akan membahas materi tentang klasifikasi makhluk hidup. Setelah kalian mempelajari materi tentang urutan taksonomi dalam makhluk hidup, selanjutnya kita akan membahas materi tentang pengelompokan makhluk hidup dalam klasifikasi 5 kingdom. Pada tahun 1969, Robert H. Whittaker, seorang ahli biologi dari Amerika Serikat, menyusun klasifikasi sistem 5 kingdom. Makhluk hidup dikelompokkan menjadi 5 kingdom, yaitu Kingdom Monera atau organisme tanpa membran inti sel. Yang kedua, Kingdom Protista atau organisme yang memiliki jaringan sederhana. Yang ketiga, Kingdom Fungi atau lebih dikenal dengan sebutan Kingdom Jamur. Yang keempat, Kingdom Plantae atau tumbuhan. Dan yang kelima, Kingdom Animalia atau hewan. Kingdom Monera beranggotakan organisme yang bersifat prokariotik atau tidak memiliki membran inti sel. Bentuk dari sel Monera beraneka ragam, ada yang bulat, batang, ataupun spiral. Monera bersifat mikroskopis, karena semua organisme pada kingdom ini hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop. Selain itu, Monera bersifat kosmopolit, di mana Monera dapat ditemukan di mana saja. Cara organisme pada kingdom Monera untuk berkembang biak adalah dengan cara vegetatif atau dengan cara membelah diri. Kingdom Monera terdiri dari berbagai jenis bakteri dan ganggang biru. Kingdom Protista merupakan kelompok makhluk hidup eukariotik atau sudah memiliki membran inti sel, namun hanya memiliki jaringan yang sederhana dan tidak memiliki organ. Sel tubuh yang menyusun protista ada yang mirip dengan hewan, tumbuhan, dan jamur, tergantung jenis organismenya. Ukuran tubuh protista bervariasi, mulai dari yang berukuran mikroskopis hingga yang terlihat jelas oleh mata. Jamur mirip dengan tumbuhan, tetapi tidak dapat melakukan proses fotosintesis. Organisme yang digolongkan ke dalam kingdom fungi atau jamur memiliki ciri eukariotik. Sel berupa hifa atau benang. Dinding sel terbuat dari kitin, tidak memiliki kloroplas, serta dapat menghasilkan spora untuk perkembangbiakan. Peran jamur di dalam ekosistem adalah sebagai pengurai atau dekomposan. Jamur dapat menguraikan senyawa organik menjadi senyawa anorganik. Organisme yang digolongkan ke dalam kingdom Plantae memiliki karakteristik eukariotik. Berdinding sel, memiliki kloroplas, jaringan terdiferensiasi menjadi organ akar, batang, dan daun. Kingdom Plantae atau lebih dikenal dengan nama tumbuhan berperan sebagai produsen. Tumbuhan dapat melakukan fotosintesis dan menyediakan makanan bagi organisme yang lain. Makhluk hidup yang termasuk ke dalam kerajaan hewan mungkin paling mudah dikenali karena bergerak dengan bebas. Namun, ada juga hewan yang seumur hidupnya menempel, tidak berpindah tempat. Organisme yang digolongkan ke dalam kingdom Animalia memiliki karakteristik eukariotik, tidak memiliki dinding sel, multiseluler, heterotrof, dan secara umum dapat berpindah tempat dengan jelas.
hewan bervariasi dari yang berukuran mikroskopis sampai dengan berukuran yang sangat besar. Kingdom Animalia atau lebih dikenal dengan kerajaan hewan mendapatkan makanan dari organisme lainnya. Itulah tadi penjelasan tentang ciri-ciri makhluk hidup dalam sistem klasifikasi 5 kingdom. Semoga bermanfaat untuk Ananda sekalian. Terima kasih, salam selamat.